Baik, alhamdulillah pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, SMS juga sudah masuk ini panjang sekali dari seseorang ya. Sebelum saya membaca SMS, kita juga mengimbau pemirsa Aja TV untuk SMS bertanya apa saja tentang muhasabah akhir tahun. Boleh juga telepon langsung di interaktif di nomor yang tertera di layar kaca. Insya Allah ya. Akhir tahun ini memang kita harus muhasabah. Kita jangan terjebak dengan pengaruh-pengaruh negatif, anasir-anasir jahat yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Baiklah, saya baca dari seorang hamba Allah yang menulis di sini, namanya Dr. Andes Haji Sais. Ya. Dr. Andes Haji Sais di mana Aceh. Beliau menulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Ustadz Amir Hamzah, surprise and thank for you. Kami merasa tercerahkan dan sangat menikmati ceramah Ustadz di Aceh TV. Seperti Ustadz Abdul Samad. Oh, tidak sama Pak Zahid. Ustadz Abdul Samad penceramah top, kita penceramah biasa saja ya. Ustadz, apa yang Ustadz katakan itu memang sangat penting diketahui bagi anak-anak Aceh. Jangan mereka itu terjerumus ke dalam kehidupan Helenisme, kehidupan yang sesat menyesatkan, memperturutkan hawa nafsu. Dan kepada Aceh TV, saya berharap supaya menjadi televisi yang islami. Jangan seperti TV-TV nasional yang lebih mementingkan duniawi ketimbang dakwah, ketimbang akhirat. Mereka menghalalkan segala cara, padahal hidup ini hanya sementara. Wassalam, Dr. Andes Haji Sais di Banda Aceh. Ya, terima kasih Bapak Haji Sais ya. Seperti saya tidak bisa menjawab, nggak ada pertanyaan, cuma sebuah kekaguman Bapak. Jadi alhamdulillah, kekaguman yang sangat ya, mudah-mudahan pujian ini pujiannya kepada Allah, bukan kepada saya ya. Kalau apa yang saya ceramah di sini bermanfaat, alhamdulillah ya. Yang berceramah ini dapat pahala, yang mendengar juga dapat pahala. Rasulullah bersabda, man dalla ala khairi falahu mislu ajrim fa'ili. Barang siapa memberi petunjuk kepada orang lain ya, lalu orang lain itu mengerjakan amal itu, maka pahalanya sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikurangi sedikit pun. Baik, ini menarik lagi dari ibu-ibu pengajian ya, dari ibu-ibu pengajian ya, Raudatul Jannah berasal dari Medan ini, ibu ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami berada di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Kami mendengar TV di sebuah warung dan kami telepon. Dari ibu-ibu ini nanti kita jawab ya. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam Pak Hashim di Ketapang, silakan. Jadi masalah pendekatan diri kepada Allah. Iya. Mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak ada dasar. Tidak ada dasar keilmuan. Hanya berdasarkan kebiasaan ya. Iya. Kemudian sekarang ini juga ada ceramah dari berbagai sumber. Iya. Yang juga berbeda-beda, yang membuat kadang-kadang umat ini bimbang.
Betul yang betul ya. Misalnya contoh yang paling konkret ini berzikir bersama di akhir tahun. Ini kan beda pendapat para ulama. Iya. Jadi ada pendapat ada dasar ikut-ikut orang lain itu orang luar menyambut tahun baru itu. Iya. Tapi ada pendekatan dari ustaz lain tidak apa-apa untuk mengkonfirmasi dia bilang. Nah, jadi tentang kemana umat ini harus berpijak nih. Iya. Kemudian kalau di kampung-kampung, tidak semua kampung ya, antara azan dan iqamah itu ada salawat yang panjang. Malah bernyanyi lagi, nazam. Nanti datang ustaz lain haram bernyanyi dalam masjid. Nah, ini pendekatannya bagaimana nih yang kita sampaikan pada umat ini sehingga tidak terlalu sesat ya. Iya. Nah, tidak terus sesat. Ikut-ikut kebiasaan atau tunggu-tunggu yang mungkin ilmunya patut ya. Kalau kita tunggu-tunggu di masjid raya lah kita bilang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hashim di Ketapang ya. Untuk mendekatkan diri taqarrub ilallah tentu harus punya ilmu agama. Ilmu agama yang sahih adalah yang berdasarkan dalil ya. Al-Quran, hadis, ijma' mungkin qiyas ya. Jadi kalau ada ilmu silakan kita melaksanakan amal itu. Tapi kalau tidak ada ilmu, tidak ada dalil, ya, hati-hati, jangan sampai sia-sia saja kita beramal. Allah tidak menerima, karena Allah tidak menyuruh. Karena yang namanya ibadah ini kalau disuruh, diwajibkan, ya, baru jadi ibadah. Kalau tidak disuruh bukan ibadah. Nah, jadi ulama telah membagi kepada 5 hal ya. Yang pertama wajib, mubah, makruh, sunan, haram. Nah, kan? Jadi masuk ke mana dia itu? Kalau masuk ke mubah, boleh kita kerjakan. Nah, tidak mendapat pahala, tidak mendapat dosa. Kalau sunat dapat pahala. Kalau sunat itu ada dalil, itu sunat. Kalau wajib itu sudah wajib kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, kita akan berdosa. Kalau makruh lebih baik kita tinggalkan. Dan satu lagi, kalau haram wajib kita tinggalkan. Akhirnya terjadilah khilafiyah di dalam Islam ketika ulama itu berijtihad. Ijtihad sebagian ulama tidak diakui oleh sebagian yang lain, maka jadilah khilafiyah. Contohnya seperti kenduri maulid misalnya. Ada ijtihad ulama kenduri maulid itu baik, karena dengan kenduri maulid kita bisa mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasulullah secara dekat membuat kita taat beragama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ulama yang berpendapat untuk apa kenduri maulid, hanya mubazir saja, karena Rasulullah tidak pernah memerintahkannya dan para sahabat juga tidak pernah kenduri maulid. Gitu kan. Jadi ini sebagai contoh khilafiyah. Begitu juga zikir. Zikir banyak sekali dalam Al-Quran itu disuruh. Tetapi yang disuruh oleh Al-Quran itu sangat sederhana, seperti diberi petunjuk oleh Rasulullah. Setelah salat 5 waktu berzikir dalam hati masing-masing, istighfar 3 kali dulu, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan seterusnya. Kita tutup dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma anta salam boleh, kemudian selawat, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya. Tapi itu tidak dikomandoi, tidak boleh dipimpin oleh seorang imam dengan suara-suara yang besar.
Karena dalam Al-Quran juga dilarang kita bersuara besar karena Allah tidak tuli. Demikian pendapat sebagian ulama, tapi sebagian ulama yang lain boleh saja berzikir besar-besar, nyanyi saja boleh, apalagi zikir. Gitu kan. Terjadilah khilafiyah. Jadi kesimpulan kita, bagaimana kita menjaga persatuan? Orang-orang yang suka berzikir juga silakan. Orang-orang yang ingin tidak berzikir besar-besar berkelompok juga silakan. Jadi di sini toleransi antar Islam, toleransi ke dalam Islam. Jangan kita saling menyalahkan. Jadi ada misalnya warna Dayah, itu juga bagus. Warna Muhammadiyah juga bagus. Kita satukan, ya. Ada model UIN. Ya. Jadi UIN juga seperti ada mazhab sendiri, ya, juga itu bagus. Jadi yang paling gawat, sangat berbahaya Bapak Hashim, sangat berbahaya kalau di antara kekuatan-kekuatan ini bentrok. Misalnya saling menuduh, kamu kafir, kamu sesat, tidak betul kamu, tidak betul kamu juga tidak betul. Itu akan menghancurkan kekuatan Islam. Sejak dulu di Aceh itu sudah bersatu. Jadi alumni-alumni Dayah sudah bersatu dengan alumni-alumni UIN sudah bersatu. Juga Muhammadiyah sudah bersatu. Ya. Al-Wasliyah, Perti, NU. Jadi sangat indah bersatu. Jangan dipertajam khilafiyah itu. Tapi kalau Bapak Hashim misalnya memilih yang lebih sahih, ya, yang lebih sahih dengan dalil-dalil yang lebih sahih, itu sangat baik, sangat baik. Jadi kita dikatakan dalam hadis, ya, tinggalkan yang ragu-ragu dan kerjakan yang tidak ragu-ragu. Jadi saya tidak bisa memberi sebuah garis lurus tentang ini, karena selalu ini khilafiyah, khilafiyah. Jadi biarlah khilafiyah hidup begitu damai, ya. Sedangkan cara-cara ibadah ada pada diri kita masing-masing. Demikian Pak Hashim, yang sebenarnya juga guru kita semua. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu ada hikmahnya. Kembali kepada ibu-ibu dari Medan. Assalamualaikum Ustaz. Kami ibu-ibu pengajian Raudatul Jannah dari Sumatera Utara, berada di Banda Aceh. Kami mendengar acara TV Aceh. Kita ibu bukan TV Aceh, Aceh TV, ya. Kami ingin bertanya Ustaz. Sangat indah Masjid Raya Banda Aceh ini, lebih indah dari masjid kami di Medan. Apakah benar Masjid Raya Baitur Rahman ini dibangun di zaman Iskandar Muda? Dan apakah benar juga Masjid Raya Baitur Rahman ini pernah dibakar oleh penjajah Belanda? Jadi wassalam, ya. Ibu-ibu dari Sumatera Utara, selamat tiba di Banda Aceh dan selamat berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman. Benar juga, benar. Masjid Raya Baitur Rahman ini dibangun pertama kali di zaman Sultan Iskandar Muda, ya. Tapi tentunya dari bahan-bahan kayu, ya. Dan masjid itu pernah diperluas oleh keturunan-keturunan Iskandar Muda, ya. Kemudian masjid ini dibakar oleh Belanda waktu Belanda menyerang Aceh, ya. Itu tahun 1873, dibakar habis semuanya. Tetapi kemudian Belanda membangun kembali. Itulah yang di tengah-tengah sekarang itu, yang kubah besar itu, yang di tengah, di antara 3 kubah yang nampak itu, yang di tengah-tengah itulah digantikan oleh Belanda dengan struktur bangunan yang lebih kokoh, yakni dari
semen ya, dan di dalamnya ada besi ya. Jadi itu sudah modern bangunannya. Kemudian ditambah lagi dari 1 kubah menjadi 3 kubah. Belanda juga yang melakukannya. Tapi di zaman Gubernur Ali Hashmi, Masjid Raya yang 3 kubah itu ditambah menjadi 5 kubah. Dan di zaman Gubernur Hadi Taib dicoba perluas kembali, tetapi Hadi Taib meninggalkan Aceh karena beliau itu sudah habis jabatannya, digantikan oleh Profesor Ibrahim Hasan. Ditambah lagi menjadi 2 kubah lagi, menjadi 7 kubah seperti sekarang. Ibrahim Hasan juga menambah 2 kubah, dua menara menjadi 4 menara. Ditambah lagi dengan menara besar di depan menjadi 5 menara. Dan selanjutnya oleh Gubernur Dr. Zaini Abdullah memperindah Masjid Raya dengan adanya payung seperti sekarang, adanya basement, tempat parkir di dalam tanah, sehingga Masjid Raya itu semakin indah kita lihat. Demikian ibu-ibu secara ringkas sejarah Masjid Raya yang saya tahu. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, ada juga SMS dari teman kita dari Abi Husaini yang hari ini tidak hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, kenapa tidak diajak saya ke Aceh TV? Ya. Yang kedua, Ustaz, apa hukumnya kita menuduh orang lain tidak benar? Misalnya kita tuduh mereka itu Wahabi, kita tuduh mereka itu sesat. Apa hukumnya? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, Tengku Abi Husaini, mohon maaf tidak sempat mengajak Tengku hari ini karena saya ada kegiatan juga setelah ini, tidak pulang ke kampung. Saya ada tamu-tamu saya di Masjid Raya ya. Tidak masalah ya. Nanti kita pergi lagi ke Aceh TV. Tentang pertanyaan tuduh menuduh ini sudah saya jawab tadi. Tidak dibolehkan dalam agama. Jadi jangan, dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, jangan kita sangka orang yang kita suudzon itu belum tentu lebih mulia belum tentu lebih baik, lebih hina dari kita yang menghinanya. Bisa jadi sebaliknya ya. Maka di dalam Islam cek and recek dulu. Kalau kita ingin menuduh seseorang, kita bergaul dulu, kita pelajari dulu, kita lihat dulu secara mendalam. Jadi apakah dia itu sesat atau tidak. Siapa tahu kadang-kadang amal mereka itu lebih baik dari kita. Jadi sedangkan kita sudah menjelek-jelekkan dia. Jadi tidak boleh suudzon. Suudzon itu tidak boleh ya. Jadi pelajari dulu bagaimana ibadahnya. Kan kita sering mendengar orang memuji kelompoknya dan menghina kelompok orang lain. Itu bukan dari Islam. Rasulullah tidak pernah menghina orang-orang. Justru Rasulullah itu membuat pendekatan dengan orang itu sehingga orang-orang tertarik dengan kepribadian Rasulullah. Jadi akhlak harus kita tonjolkan di dalam hal ini. Baik, Tengku Abi Husaini ya. Jangan mengkafirkan orang, jangan menghinakan orang. Belum tentu orang yang kita hina itu lebih hina. Bisa jadi lebih mulia dari kita. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah ya. Silakan lagi. Nampaknya sudah habis saya jawab SMS yang sudah masuk ya. Silakan lagi SMS ya. Saya akan menjawabnya, atau telepon boleh juga ya. Sambil saya menunggu SMS atau telepon ya. Kita ingin tambah sedikit ya, tentang muhasabah ini. Jadi
ada seorang sastrawan Arab, ya, keturunan Persia juga beliau. Beliau adalah Abu Nawah. Nah, kan pernah dengar Abu Nawah, ya? Abu Nawah. Abu Nawah ini sangat baik muhasabahnya dia. Nah, dia sadar betul sudah tua, karena waktu muda dia itu banyak berbuat maksiat, ya. Minum minuman keras itu kerjanya Abu Nawah, ya. Tetapi kemudian ketika dia sudah tua, dia merasa dirinya harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bermuhasabah. Dia naik sangat tinggi, dia naik ke atap rumahnya. Di tengah malam buta, dia bermuhasabah, merenung, dia menangis di situ, ya. Dan kemudian dia mengarang syair. Syair itu adalah muhasabah Abu Nawah, ya. Sangat indah syair itu, ya. Apa kata beliau di dalam taubatnya itu, ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Tuhanku, aku tidak pantas masuk surgamu, dan aku juga tidak layak, tidak tahan masuk nerakamu. Nah, ini syair Abu Nawah, ya, sangat indah. Dan kemudian Abu Nawah melanjutkan, ya, fahabli taubatan waghfir dunubi, maka ampunilah, maka terimalah taubatku, waghfir dunubi, dan ampunilah dosa-dosaku, fa innaka ghafirud dzambi azim, karena sesungguhnya engkau, wahai Tuhanku, maha mengampuni dosa-dosa. Itu ucapan Abu Nawah. Kemudian Abu Nawah juga mengaku bahwa dosanya itu sangat banyak. Ya. Jadi dosanya seperti buih, seperti pasir di pantai. Maka beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga merasa umurnya itu sudah tua. Maka beliau juga meminta kepada Allah supaya mendapat ampunan. Dunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya zal jalali. Dosaku ibarat pasir di pantai, ya. Fahabli taubatan ya zal jalali, maka terimalah taubatku, wahai Allah yang maha mulia. Wa umri naqisun fi kulli yaum adzambi zaidun kaifah timali. Dan umurku, kata Abu Nawah itu, berkurang setiap hari. Wa dzambi zaidun kaifah timali. Dan dosa-dosaku itu semakin bertambah. Bagaimana aku membawanya? Ilahi abdukal asiyataka. Ya Tuhanku, hambamu yang durhaka ini datang kepadamu. Mukirat bidzunubi wa qadda'aka. Ampunilah dosaku dan terimalah doa dariku. Fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun. Dan jika engkau mengampuni dosaku, memang engkau maha pengampun.
fa in tatrud faman narju siwaka. Dan apabila engkau menolak ampunan dosaku, menolak permintaanku, kepada siapa lagi ya Allah aku minta ampunan? Ini Abu Nawas. Jadi dalam hal ini sebaiknya kita yang sudah tua-tua ini harus seperti Abu Nawas. Jangan malu-malu meminta ampun kepada Allah. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.